Sekarang softwarenya aja. Softwarenya itu menghasilkan sistem internet baru yang namanya jaringan Web3. Dari jaringan Web3 ini menghasilkan lagi blockchain terdesentralisasi berbasis Web3 itu. Ini produk-produknya. Yang nanti kita bisa terhubung sama sekali. Seperti lingkaran, kalau digambarnya ambil pensil, bikin lingkaran, muter sampai nyambung gitu. Semuanya terhubung. Itu perbankan, ekonomi, sistem sosial, maupun administrasi negara, semua terhubung dengan blockchain itu. Karena semua saling terkait. Bayangkan, dan terdesentralisasi. Artinya saling memverifikasi dirinya. Halo sobat, jumpa lagi bersama Kuda Putih TV. Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan sukses selalu. Video kali ini adalah sehebat apa P-Network dengan jaringan Web3 milik Dr. Nicholas Kokalis. Sobatku, acaranya masih santai dengan edukasi yang berbobot. Nah, bagi sobat-sobatku yang ingin cerdas, ingin pandai, dan ingin jadi sultan, silakan sobatku ikuti edukasi ini apa teknologi atau blockchain Web3 tersebut. Materi ini akan disampaikan orang yang luar biasa, yaitu Bapak Novi Vicky Akihari. Supaya sobat-sobatku bertambah pengetahuan tentang Web3 milik pionir ini dan tidak gagal paham, jangan di skip sobatku, ikuti terus video ini hingga akhir. Tentunya Kuda Putih TV mohon bantuannya untuk subscribe, ketuk loncengnya supaya sobatku berlangganan gratis dengan Kuda Putih TV pada saat Kuda Putih TV upload video yang terbaru. Dan sobatku yang sudah subscribe, silakan like, share ke teman-teman, berikan komentar yang baik supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin konten video. Monggo Bang Novi bisa menambah. Kira-kira apa yang mau saya tambahkan? Mungkin pertanyaan tadi ya, ada banyak yang meragukan Pi Network ini yang memproduksi Picoin. Apa alasannya mereka meragukan Pi Network? Sebenarnya kalau orang itu cerdas, maka tidak ada keraguan apapun terhadap Pi Network. Pertama, kita lihat siapa pendirinya, siapa pencetusnya, siapa foundernya. Foundernya itu adalah seorang profesor, doktor, dosen komputasi sosial, namanya Nicholas Kokalis, dari university yang sangat ternama di bidang ini, di bidang komputasi sosial. Kemudian yang kedua, istrinya Dr. Cheng Diopang, itu juga seorang profesor, mengajar juga di Stanford University. Dia orang Cina ya? Ya, beliau adalah keturunan Cina, sementara Dr. Nicholas keturunan Yunani. Nah, Dr. Cheng Diopang sendiri itu ahli di bidang antropologi sosial, komputasi, antropologinya. Jadi yang mempelajari, kalau suku Jawa ini nambang pi, seperti apa sikapnya? Mudah diserok, misalkan gitu. Ini suku Makassar seperti apa? Mudah diiming-imingi gitu. Itu dipelajari semua oleh Dr. Cheng Diopang. Kemudian ada satu lagi temannya atau muridnya yang murid terbaik di Stanford University, namanya Vincent Philip. Nah, itu sangat ahli di bidang programmer tentang apa ini, tentang sistem komputasi. Nah, mereka bertiga inilah yang
menemukan yang namanya Pi network. Nah, kalau kita lihat tuh dari latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuan sudah tidak bisa diragukan. Itu pertama. Kedua, kita lihat Dr. Nicholas Kokalis ini siapa? Beliau adalah tokoh di belakang pengembangan blockchain seri 1. Ya, ini blockchain yang membackup berjalannya Bitcoin. Ada nama anonim namanya Satoshi Nakamoto, tapi itu bukan orang Jepang, tapi itu mungkinan orang Malang kalau saya mau ngajak ngomong bercanda, karena Satoshi Nakamoto. Jadi orang Malang kan bicaranya dibalik-balik kan. Jadi Satoshi Nakamoto jadi Satoshi makan soto sebenarnya, karena dibalik-balik. Ya, jadi, sebetulnya Nicholas tuh ya. Nah, ya artinya tim, itu bukan kerja satu orang. Tim ya. Jadi pengembangan Bitcoin ini diuji coba menjadi dari tadinya alat pembayar untuk game di tahun 2005-2006, kemudian dikembangkan jadi kripto commodity yang diperjualbelikan. Nah, berkembang pakai blockchain yang pertama. Kemudian kita lihat lagi salah satu muridnya adalah yang foundernya Ethereum. Apa namanya? Ethereum itu Bang Lis, dia pendirinya. Dan dari mereka itu, dari Stanford University itu lahirlah blockchain seri 2. Yang kita kenal itu ada token, NFT, dan sebagainya macam itu kita kenal. Tapi itu kan baru 2 arah. Jadi kita punya uang, kita bayar keluar tokennya. Itu blockchainnya Ethereum. Pengembangannya di situ. Kawat Chandra di mukanya di Stanford University. Nah, Stanford University juga menghasilkan namanya perusahaan-perusahaan startup. Kalau kita tahu perusahaan startup, artinya perusahaan yang membidangi jual beli secara online, itu ada 1127. Dilahirkan oleh Stanford University. Belum lagi seperti Google, Yahoo, Link, itu lahir di Stanford University. Artinya latar belakang kampusnya sendiri, latar belakang sekolahnya sendiri, itu memang menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kemaslahatan umat. Jadi apa yang perlu diragukan dari seorang Nicholas, seorang Ching Diofang maupun Vincent Philip? Tidak ada yang perlu diragukan dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman, dari sisi sepak terjang di bidang ini, memang sudah luar biasa. Nah, sekarang beliau bertiga ini melahirkan yang namanya Picoin atau Picoin. Nah, kita lihat lagi lambang yang dipakai. Lambangnya itu adalah huruf Yunani untuk membagi bilangan, membagi bilangan untuk lingkaran, menghitung lingkaran 22/7. Dalam bahasa Yunani disebut pi atau pi. Hurufnya bentuk huruf N. Mirip-mirip dengan mata uang tulisan tentang mata uang di Cina. Yuan. Cuma kalau pi itu dikasih titik 2, kalau yuan dikasih garis. Sama persis mirip. Artinya memang ini uang. Kan gitu. Dipakai standar-standar ilmu pengetahuan. Kenapa pakai angka pi atau pi tadi? Pi itu kan 22/7 sama dengan 22 bagi 7, itu angkanya ketemu 31 sekian. Kalau Bapak Pak Slamet jalan dari sini sampai ke rumahnya, angkanya belum habis. Karena masih ada sisa bilangan yang harus dihitung. Nah, ini kan artinya angka-angka yang menggambarkan bahwa terbatas tapi tidak terhingga. Angka partikel semesta. Angka-angka partikel semesta. Dan tidak sembarang orang memakai ini sebagai lambang, kecuali memang dia adalah orang yang memang paham betul tentang angka, tentang nilai. Jadi dari sisi itu saja, dari sisi simbol. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi kebermanfaatan.
network ini yang menghasilkan Picoin ini, coba kita lihat dibanding sama apa saja, koin apa saja yang Bapak mau sebut, yang mau dimainin, apalagi koin-koin micin dan Masato. Ya kan? Bapak lihat saja Picoin. Picoin ini yang sekarang kita kerjakan di Pi Network ini, itu memiliki 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin manapun. Pertama, teknologi. Kedua, ekosistem. Ketiga, ekologi. Teknologinya apa? Teknologinya adalah sebuah jaringan kerja yang super besar, namanya Main Network. Jaringan besar sekali, Main Network. Kita singkat Mainnet, supaya nggak susah-susah, disingkat Mainnet. Itu. Kemudian menghasilkan lagi teknologi yang tuh. Ini kan semua itu teknologi yang hardware. Sekarang softwarenya aja. Softwarenya itu menghasilkan sistem internet baru yang namanya jaringan Web3. Dari jaringan Web3 ini menghasilkan lagi blockchain terdesentralisasi berbasis Web3 itu. Ini produk-produknya yang nanti kita bisa terhubung sama seperti lingkaran. Kalau digambarnya ambil pensil, bikin lingkaran, muter sampai nyambung gitu. Semuanya terhubung. Itu perbankan, ekonomi, sistem sosial, maupun administrasi negara, semua terhubung dengan blockchain itu. Karena semua saling terkait. Bayangkan. Dan terdesentralisasi. Artinya saling memverifikasi dirinya. Nah, misalkan satu di sini namanya desa apa? Janggi, kecamatannya? Candisari. Kecamatan Candisari ada 20 orang yang jadi node. Node artinya kalau dalam bahasa Pi bukan menambang, tapi pencatat atau pencatat transaksi, operator blockchain yang Web3 tadi. 20 orang di sini. Lalu 20 orang yang mencatat saling memverifikasi diri, termasuk mungkin kita yang nanti bertransaksi yang punya saling memverifikasi diri. Maka aman nggak saling memverifikasi 20 orang? Angkanya sekian keluar, transaksinya begini, tercatat di sini, semua mencatat 20 orang. Itu baru satu kecamatan. Bagaimana kalau satu kabupaten? Mungkin di Kabupaten Semarang Kota ada 12 kecamatan mungkin. Ya kan, kira-kira 12 kecamatan kali 20, maka 240 node ada di sini. Itu hitung-hitungan paling gampang lah. 240 node ada di sini, bagaimana Bapak mau korupsi, bagaimana Bapak mau kirim uang-uang haram, sementara yang mencatatnya ada 240 node dengan kecepatan mencatat 3,5 detik. Luar biasa kan? Nah, jadi bagaimana mau dicuri, bagaimana mau ditelikung, bagaimana mau gratifikasi, itu semua menjadi tidak mungkin terjadi di sistem ekosistem Pi Network, saling mengikat satu sama lain. Itu ekosistem. Masih banyak lagi. Kalau saya kasih tahu ada yang namanya itu tadi masuk anti money laundering. Kemudian FATF atau Financial Action Task Force, artinya anti dana teroris. Jadi kalau nanti teroris ini minta sumbangan sini-sini atas nama agama, atas nama apa gitu, dia mau kirim ke sana nggak bisa, potong. Kenapa? Karena asal muasalnya uang, asal muasal apa tercatat. Wow. Tuh di ekosistem. Kemudian ada ekologi. Ekologi ada 2 macam. Pertama, ekologi yang dalam sistem kita itu ada interaksi pasar ya, ekologi itu. Ekologinya ada yang namanya perusahaan-perusahaan startup yang muncul nanti di dalam ekologi pasar, mereka yang jadi vendor-vendor yang memiliki merchandise, kemudian berinteraksi dengan para pionir. Para pionir ini nanti membarter barang, istilahnya masih barter. Nah, karena kedaulatan uang sebuah negara itu sangat dihormati oleh sistem di Pi Network, jadi barter. Kemudian ada satu lagi selain daripada kayak PCN, mau barter, mau hackathon dan sebagainya, itu dalam ekosistem. Kita belanja di situ apapun kita mau dengan koin kita. Di koin lain tidak ada itu. Yang lebih hebat lagi, ekosistem yang dikembangkan itu, di ekologi yang dikembangkan adalah peer-to-peer. Peer-to-peer itu artinya antara pionir sama pionir, jual tisu, harganya 5.000,
klik, nilainya berapa di Pi, selesai, aduh, ya kan? Selesai semua matching. Oh, pertanyaan, itu kan yang dicatat blockchain itu cuma angka. Terus transaksinya nggak tahu, itu salah. Kenapa salah? Kita punya sistem, kita punya teknologi yang namanya main network. Kemudian kita punya browser di dalamnya, mesin pencari. Ketika Bapak sekarang masih pakai YouTube, masih pakai Instagram, masih pakai Facebook, masih pakai yang macam-macam. Tapi mesin pencari kita yang namanya browser itu dengan teknologi yang namanya main network ini 1000 bahkan 10.000 kali lebih akurasinya lebih ini dan kecepatan lebih tinggi daripada Google. Jadi bayangkan kalau Pak Slamet dengan Pak Mamo bertransaksi satu barang, misalkan sebungkus rokok, diterbitin, difoto, diterbitin di Facebook, diterbitin di YouTube, atau diterbitin di Instagram, maka mesin pencari ini akan menemukan. Oh benar, samain dengan blockchain, jam sekian, ini transaksinya. Kan tercatat di situ foto kita. Tercatat, benar. Jadi nggak bisa dibohongin. Namanya algoritma. Algoritma itu digunakan, jadi ada dua hal yang digunakan, artinya hitungan dari alam semesta, yaitu tadi pi, bilangan pembagi 22/7, dan namanya algoritma, mencari hitungan atau sesuatu yang sulit ditemukan. Itu namanya algoritma yang digagas, yang ditemukan oleh Musa Al-Khwarizmi, salah satu ilmuwan Persia. Dikembangkan di sini. Kalau pi itu ditemukan oleh ilmuwan Yunani ribuan tahun yang lalu. Kebetulan Nicholas Kokalis orang Yunani keturunan Jawa, Mas Niko namanya. Nah, itu Niko. Pak Niko. Jadi, apa yang mau disanksikan dari Pak itu? Ya, kalau tahu begitu nggak perlu sanksi ya toh? Tidak perlu sanksi. Nah, itu sudah ekosistemnya, Pi browsernya bisa menemukan begitu. Terus yang disebut sebagai utility atau kegunaan, kebermanfaatan, sangat tinggi kebermanfaatan daripada Pi network yang nanti menghasilkan Pi coin. Apa saja manfaatnya? Ya tadi, dia bisa jadi mata uang. Di dalam buku putih kan disebut bahwa fungsi-fungsi daripada cryptocurrency, karena waktu diciptakan itu masih berbasis daripada blockchain Web 2, maka disebutkan bisa sebagai token dan sebagai NFT. Itu karena pada saat ini ditemukan, berbasis atau teknologi yang berlaku pada saat itu adalah blockchain Web 2 yang ditemukan atau diciptakan oleh Ethereum, itu kira-kira. Nah, sekarang berkembang, kita punya blockchain Web 3, artinya sudah jauh dong melompati blockchain, ya? Sudah, belum sempurna, tapi sudah jauh melompati apa yang dimiliki oleh blockchain berbasis Web 2.0. Itu kira-kira. Jadi apa yang mau disanksikan? Apalagi yang mau disanksikan? Oh, nilainya itu kegatelan nih. 314.150. Wow. Wow, luar biasa sobat-sobatku. Meskipun acara santai, tongkrong-tongkrong sambil memberikan edukasi yang sangat berbobot dan sangat luar biasa. Bagi sobat-sobatku yang bukan pionir, ini suatu pengetahuan bagi kita semua. Tidak perlu diragukan lagi, teknologi ini akan membuat kita menjadi sultan-sultan baru. Sobat-sobatku yang belum menjadi pionir, segera bergabung menjadi pionir. Silakan sobatku hubungi orang yang membagikan video ini. Bagi sobatku pionir yang selama ini meragukan akan Pi Network, segera kembali, klik petirnya setiap hari. Sobat Kuda Putih TV, jangan lupa dukung terus channel ini. Sobat Kuda Putih TV, mohon dukungannya untuk like, share, teman dan grup lain. Subscribe
dan ketuk loncengnya. Tetap semangat, sehat, dan salam sukses Go Miliarder. Amin.